Revisi UU IKN membuat kalangan non-PNS berpeluang menjadi pejabat di Otorita IKN Nusantara. Diketahui, saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya membangun berbagai infrastruktur di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Dilansir dari kompas.com, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah masuk dalam prioritas program legislasi nasional, Prolegnas, tahun 2023. Hal ini diputuskan pada rapat paripurna ke-13 masa persidangan kedua tahun sidang tahun 2022 sampai tahun 2023, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2022, oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus. Salah satunya adalah mengenai pengisian jabatan pimpinan tinggi Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, yang diusulkan boleh dari kalangan non-pegawai negeri sipil, PNS, atau non-aparatur sipil negara, ASN. Direktur Hukum, Unit Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN Agung Purnomo menjelaskan, saat ini berlaku lex spesialis terhadap UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN di mana jabatan pimpinan tinggi pratama wajib diisi oleh kalangan PNS. Kemudian melalui RUU IKN yang telah diajukan, diharapkan jabatan tinggi madya dan pratama beserta tingkatan di bawahnya boleh diisi oleh non-PNS. Ini bertujuan agar organisasi Otorita IKN bisa berjalan lebih lincah, fleksibel, profesional, dan dapat menampung potensi-potensi terbaik bangsa. Sementara itu, PLT Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN, Bappenas Oktorialdi menyebut perubahan ini merupakan hal yang penting dan sangat diperlukan. Selain soal pengisian jabatan pimpinan tinggi Otorita IKN, beberapa hal lain yang masuk dalam revisi UU IKN meliputi kewenangan khusus dan pendanaan IKN berupa pendapatan asli IKN, pengelolaan barang milik negara, BMN, dan barang milik Otorita, BMO, pengelolaan kekayaan IKN yang dipisahkan dan pembiayaan oleh Otorita IKN. Juga dibutuhkan pengaturan untuk meningkatkan daya tarik investasi yang terkait dengan perizinan, relaksasi hak atas tanah yang mendukung iklim investasi, jaminan kelangsungan keseluruhan pembangunan IKN hingga fasilitas khusus penanaman modal. Dari sisi pendanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha, KPBU, ada 3 perusahaan yang sudah memberikan konfirmasi akan membangun rusun ASN di IKN, yaitu Korea Land and Housing Corporation, KLHC, PT Rhys Judson Brunsfield Nusantara CCFG Corp, Konsorsium Nusantara, dan PT Summarecon Agung Terbuka. Nilai investasi yang siap digelontorkan dari ketiga investor tersebut totalnya mencapai 41 triliun rupiah. Untuk rinciannya, KLHC akan membangun 23 tower dengan perkiraan setara dengan 1.100 unit apartemen senilai 8,65 triliun rupiah. Kemudian Konsorsium Nusantara akan membangun sebanyak 60 tower dengan total apartemen mencapai 3.000 sampai 4.000 unit senilai 30,8 triliun rupiah. Ketiga adalah Summarecon yang akan membangun 6 tower apartemen dengan nilai investasi 1,67 triliun rupiah.